Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus mutilasi mahasiswa di Sleman, Yogyakarta, kita sudah terhubung dengan Kombes Pol X Entriadi di Reskrimum Polda Yogyakarta. Selamat sore, Pak Entriadi. Selamat sore, Mbak Tiffany. Baik, Pak Salam Entriadi, sehat. terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected sore hari ini. Pak Entriadi, Ya, kita flashback dulu sebelum kejadian pembunuhan ini atau kematian korban. Apa sebenarnya melatar belakangi dua orang tersangka, kemudian satu korban ini berkumpul di tempat yang sama? Aktivitas apa yang ada di sana? baik, terima kasih Mbak Tiffany. Jadi seperti yang pernah kami sampaikan pada saat rilis sebelumnya, jadi antara pelaku dan korban ini saling mengenal di mana mereka tuh kenal di komunitas media sosial dengan aktivitas yang tidak wajar. Kemudian mereka berkumpul di Jogja, lalu ada kegiatan yang bersifat kekerasan secara bersama-sama, sehingga dari kekerasan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Oke. Sementara awalnya begitu yang kita lakukan pemeriksaan. Oke, komunitas tidak wajar ini apa bisa dielaborasi lagi, Pak Entriadi? Sementara kami sampaikan demikian, Mbak. Oke. Kita fokus proses penyelesaian peristiwanya di pemberkasan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY. Oke, termasuk apakah kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ini berkaitan dengan aktivitas seksual juga? Sementara pemeriksaan kami belum arah ke sana. Jadi kami nanti masih akan lagi pendalaman di TKP, kemudian saksi-saksi yang ada yang memungkinkan kenapa peristiwa ini bisa terjadi. Oke, Jadi kami fokus di pemenuhan untuk bagaimana korban ini apakah sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan baik DNA nanti maupun dari investigasi sidik jarinya. Oke, baik. Jadi korban meninggal dunia bukan karena dibunuh ya, Pak Entriadi ya? Korban gimana, Mbak? Korban meninggal dunia bukan karena dibunuh. Ya, dibunuh. Kan kita lakukan pasalnya pasal 340, 338 itu, pasal pembunuhan. Oke, karena Dugaan, kami menduga dengan alat bukti yang kita dapat, serta keterangan-keterangan saksi yang ada, serta keterangan pelaku, pasal yang kami sangkakan pasal 340 dan 338. Oke, baik. Itu, Mbak. Dari pendalaman yang dilakukan sampai dengan sekarang, apa alasan kedua tersangka ini melakukan mutilasi diikuti dengan cara merebus beberapa bagian atau potongan tubuh korban? Kejadiannya karena para pelaku ini panik, lalu kemudian mereka melakukan tindakan memotong-motong atau mutilasi, di mana yang mereka mutilasi adalah bagian kepalanya, lalu dilanjutkan dengan pergelangan kaki maupun pergelangan tangan. Oke. Hal tersebut kan karena untuk menghilangkan jejak ataupun mengaburkan peristiwa tersebut, bahkan sampai pergelangan tangan dan pergelangan kakinya mereka merebus sehingga jejak jarinya rusak gitu ya, sehingga petugas dengan beberapa metode dapat mengangkat sidik jari tersebut sehingga dapat diidentifikasi siapa korbannya. Oke. Lokasi kedua tersangka ini melakukan mutilasi, apakah di lokasi yang sama dengan korban meninggal dunia? Jadi awalnya hasil pendalaman dan pemeriksaan, perbuatan yang kita duga melakukan pembunuhan maupun mutilasi tadi terjadi di tempat tinggal si pelaku di daerah Krapyak, Kelurahan Triharjo, Kabupaten Sleman. Kenapa kita punya kesimpulan di sana? Karena hasil temuan bukti-bukti yang ada, penyidik dalam hal ini menemukan alat bukti berupa bercak darah, kemudian ember, kemudian pisau, itu di TKP tersebut, Mbak.
Oke. Apa tidak ada kecurigaan dari tetangga atau warga sekitar terhadap apa yang terjadi di lokasi tersangka ini berada? Ya, hasil olah TKP kami karena memang faktanya kondisi rumah ataupun kos si pelaku ini memang tersendiri gitu, Mbak. Tersendiri, tidak rapat ataupun jaraknya tidak dekat dengan tetangga-tetangganya. Dan kemudian yang kedua dilakukan pada saat subuh gitu, di atas jam 12 malam. Oke. Jadi, warga mungkin juga kurang ya aktivitas warga, sehingga mungkin kecurigaan itu warga tidak bisa menemukan. Oke. Dan pihak kepolisian, koreksi kalau saya salah, Pak Endriadi, menemukan bahwa potongan tubuh korban ini terdapat di 5 lokasi atau 5 titik, begitu? Ya, sekitar jadi yang mereka kerjakan itu setelah pemotongan itu ada hasil pemeriksaan itu ada 5 plastik gitu ya. 5 plastik potongan tubuh itu disebar di beberapa titik di daerah kawasan Sleman. Itu pun melalui survei oleh pelaku sebelum melakukan pembuangan atau penyebaran potongan-potongan tubuh tadi. Ada sekitar 5 titik itu isinya bukan hanya potongan saja, Mbak, tapi ada barang-barang milik korban juga, pakaian, sandal. Nah, itu sudah kami temukan, kami gunakan untuk proses pembuktian dalam rangka pemberkasan kasus ini. Oke, baik. Pak Endriadi, tadi disampaikan bahwa kedua tersangka dengan korban ini awalnya bertemu beberapa bulan lalu di satu komunitas yang menggunakan media sosial. Ada komunitas tidak wajar di sana. Artinya pendalaman dari pihak kepolisian pun juga salah satunya mengungkapkan bahwa apa atau percakapan apa yang ada di sana. Apa yang ditemukan sejauh ini melalui digital forensik dari pihak kepolisian? Baik, Mbak. Jadi para pelaku dengan korban itu memiliki akun media sosial berupa Facebook. Kemudian mereka kenal itu di media sosial. Jadi kejadian ini bisa saja terjadi di mana saja, dapat terjadi di mana saja. Lalu antar mereka terhubung di media sosial. Kenalnya itu kenal di media sosial. Itu. Kemudian antar mereka di percakapan yang kemudian mereka berjanji atau berjanji untuk bertemu di Yogyakarta untuk melakukan kegiatan mereka tersebut. Itu, Mbak. Jadi pertemuan atau perkenalan mereka melalui media sosial. Kemudian pelaku satu dengan pelaku yang dari Jakarta ini sudah kenal sekitar 3-4 bulan yang lalu. Oke. Artinya ada kemungkinan juga kedua tersangka ini sebenarnya sudah pernah melakukan pertemuan dengan orang lain mungkin di media sosial tersebut. Kita fokus dulu kita berusaha fokus dulu untuk ke kasus yang ada di Jogja. Bagaimana kami nanti menemukan bukti-bukti untuk memperkuat sehingga kasus ini dapat segera kita majukan ke pengadilan gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Disampaikan ya. Baik, terima kasih Pak Endriadi sudah bergabung. Kita akan pantau bagaimana perkembangan terkait dengan kasus mutilasi mahasiswa di Yogyakarta ini. Selamat sore. Selamat sore.